Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau memilih kami masing-masing untuk mengikuti Engkau dalam profesi kami. Kami mohon kepadamu, bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami mau membuka telinga kami, mendengar panggilan-Mu, sehingga kami datang mengikuti Engkau. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami sabda-Mu yang memberi kami kekuatan, penghiburan, dan petunjuk bagi kami dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Matius menceritakan bahwa pada suatu hari Yesus berjalan menyusur danau Galilea, dan ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, oleh karena pekerjaan mereka adalah nelayan. Setiap hari mereka selalu menebarkan jala, kemudian menangkap ikan untuk dikonsumsi, tetapi juga mereka menjualnya atau untuk memenuhi keperluan hidup mereka dan keluarganya. Penginjil Matius menceritakan bahwa ketika Yesus melihat mereka, Simon Petrus dan Andreas ini, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan apa reaksi mereka?
Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mempunyai kuasa di dalam sabdanya. Buktinya amat jelas di sini. Yesus hanya berkata, "Mari, ikutlah aku." Dan apa yang terjadi? Simon Petrus dan Andreas tergerak hati. Mereka rela meninggalkan jalan mereka. Mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, lalu mengikuti Yesus. Padahal mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Belum mengenal Yesus lebih mendalam. Tetapi hal yang menarik yaitu mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ini suatu hal yang luar biasa. Bayangkan saya tidak mengenal orang, tetapi ketika dia katakan, "Mari, ikutlah aku." Kemudian saya mengikutinya. Wah, tidak mungkin saya mengikuti orang yang saya tidak kenal pada zaman sekarang ini. Karena saya tidak tahu apa maksudnya ia memanggil saya. Tetapi bagi Simon Petrus dan Andreas, Yesus itu luar biasa bagi mereka. Mereka tentu yakin bahwa Yesus ini Putra Allah. Yesus ini mempunyai kuasa melebihi manusia yang lain. Sehingga ketika mereka dipanggil, tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir panjang lebar, mereka mau mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Selain Simon Petrus dan Andreas, Yesus juga memanggil anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes saudaranya. Berarti adik kakak juga Yesus panggil. Dan apa yang terjadi? Kedua adik kakak ini, Yakobus dan Yohanes ini, mau meninggalkan perahu mereka, mau meninggalkan ayah mereka, lalu mengikuti Yesus. Wow, ini sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan sungguh nampak di dalam sabda Yesus atau kata-kata Yesus, sehingga membuat Yohanes dan Yakobus berani meninggalkan ayah mereka, berani meninggalkan perahu mereka, dan mengikuti Yesus. Tentu mereka punya alasan untuk meninggalkan ayah mereka. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita, Yesus juga memanggil Anda dan saya. Ia memanggil kita. Mari, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Seperti yang Yesus lakukan kepada Simon Petrus dan Andreas, juga Yakobus dan Yohanes. Yesus menjadikan mereka penjala manusia. Apa artinya? Yesus mengumpulkan para murid, memanggil para murid, kemudian ia memberi pengajaran-pengajaran kepada mereka. Lalu Yesus memberi tugas kepada mereka untuk pergi
mewartakan Injil Tuhan. Inilah yang disebut sebagai penjala manusia. Mereka pergi mewartakan Injil Tuhan kepada siapa saja, supaya orang-orang yang mendengar firman Tuhan mau bertobat, mau merubah haluan mereka, dan kembali kepada Tuhan yang amat mengasihi mereka. Inilah tugas sebagai penjala manusia. Demikian juga kita yang hidup pada zaman ini. Yesus memanggil saya sebagai imam. Yesus memanggil Anda sebagai perawat, entah dokter, mantri. Memanggil Anda sebagai guru, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suster, sebagai bruder, kaum biarawan-biarawati, sebagai ASN, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai anggota DPR. Kita semua dipanggil untuk mengikuti Yesus. Semoga kita bisa mencontohi teladan keempat murid tadi, yang membuka telinganya sehingga ketika Yesus memanggil, mari ikutlah aku. Ketika kita mendengar panggilan itu, kita siap sedia meninggalkan semua kesibukan kita, meninggalkan apa yang kita miliki, kemudian kita mengikuti Yesus. Kita akan dipersiapkan menjadi penjala manusia melalui pengajaran-pengajarannya, melalui tindakan nyatanya. Kita diharapkan untuk mampu mencontohi sabda Tuhan Yesus, tindakan Tuhan Yesus di dalam karya kita masing-masing sesuai dengan profesi kita, dengan harapan supaya orang-orang yang hidup bersama kita, hidup di sekitar kita, mau bertobat, mau beriman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selain itu, mau juga menjadi penjala manusia, mau menjadi pewarta sabda Tuhan di tempat karyanya maupun di mana saja ia berada. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Anda dan saya sudah mengatakan, ya, kami mengikuti Engkau Tuhan. Dan Tuhan sedang menempatkan Anda di tempat karyamu saat ini. Berusaha untuk menjaring banyak orang untuk percaya kepada Allah, untuk percaya kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Berusaha menjaring dengan cara berkata-kata sesuai dengan sabda Tuhan dan bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan. Yakinlah bahwa dirimu dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Maka berusahalah untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka Tuhan akan terus-menerus menyertaimu dalam tugasmu sebagai seorang pewarta yang selalu mewartakan Injil atau kabar sukacita kepada sesama. Semoga demikian.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mencontohi teladan Santo Andreas Rasul dan juga Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mendengar panggilan-Mu, kami siap mengikuti Engkau, membiarkan diri kami untuk dibimbing oleh-Mu, dan siap sedia diutus kemana saja Engkau kehendaki untuk mewartakan Injil Tuhan kepada sesama. Ya Tuhan, lengkapilah kami dengan kuat kuasa-Mu, sabda pengetahuan-Mu, karunia-karunia-Mu di dalam diri setiap orang yang telah menyatakan diri siap mengikuti Engkau, agar pewartaan kami semua sungguh-sungguh membawa perubahan hidup bagi sesama yang hidup bersama kami. Ya Tuhan, sertai kami terus dalam hidup ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.